Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu kembali. Sore hari ini Rabu tanggal 2 Zulhijjah. 2 betul ya? Nah, 2 Zulhijjah karena satu kemarin hari Selasa. 2 Zulhijjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1444 Hijriah yang bertepatan dengan berapa Juni? 21 Juni 2023. Alhamdulillah, untuk melanjutkan pembahasan kajian kita dari kitab Prinsip-prinsip Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Ustadzuna Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah ta'ala. Dan alhamdulillah bifadlihi, alhamdulillah dengan karunia Allah, dengan izin Allah, ini adalah pembahasan yang terakhir dari prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Alhamdulillah menyelesaikan pembahasan satu kitab kurang lebih ya setahun atau kurang ya. Mungkin 10 bulan ya atau 9 bulan. Insyaallah kita akan masuk pada pembahasan prinsip yang ke-80. Ya. Prinsip yang ke-80. Kalau di kitab saya halaman 209, enggak tahu di kitab antum berapa? 197 ya. Manhaj dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah mengajak manusia kepada rukun iman dan rukun Islam serta kepada kewajiban-kewajiban syariat. Mengajak manusia kepada rukun iman dan rukun Islam. Ya, mengimani ya, rukun iman dan rukun Islam. Dan juga mengajak untuk mempelajarinya. Mempelajarinya, memahaminya, mengamalkannya dan meyakininya tentunya. Ya. Karena kufur kepada salah satu daripada rukun iman atau kufur ya ingkar kepada salah satu daripada rukun Islam, ini berarti kufur atau ingkar kepada seluruhnya. Ya. Selain itu juga mengajak kepada kewajiban-kewajiban syariat apa saja yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita seru. Ya. Maka kita ajak manusia, apakah itu yang hukumnya wajib ataupun sunnah, ya. Atau kebalikannya, kewajiban-kewajiban syariat yang berupa larangan. Karena agama kita ini ada perintah, ada larangan. Larangan dari Allah Azza wa Jalla juga merupakan kewajiban-kewajiban syariat yang harus kita tinggalkan. Ya. Baik yang hukumnya haram ataupun sesuatu yang dihukumi makruh atau sesuatu yang tidak disukai. Ya, ini kewajiban-kewajiban ya syariat. Ya, isi daripada agama Islam itu sendiri. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, "Sungguh aku termasuk orang muslim yang berserah diri." Ini kewajiban dakwah. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya dakwah, kewajiban dakwah atau mengajak manusia ke jalan Allah Azza wa Jalla ya,
mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani apa yang dibawa oleh Rasulnya, membenarkan apa yang mereka kabarkan kepada manusia, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, haji ke Baitullah, mengajak manusia untuk beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, iman kepada qada, ya, yang baik dan yang buruk, dan mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini semua adalah dakwah yang harus kita perintahkan atau kita ajakkan kepada manusia. Yang mana ini merupakan rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman dan rukun Islam. Ya. Dan bahwasanya dakwah yang hak, dakwah yang benar ini harus dibekali dengan ilmu syar'i. Harus dibekali dengan ilmu. Ini yang dikatakan oleh para ulama, berdakwah dengan ilmu ini kewajibannya para ulama, kewajibannya orang-orang yang berilmu. Ya. Adapun selain mereka, maka mereka berdakwah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka dari yang mungkar. Misalnya kita melihat sesuatu yang mungkar ada di hadapan kita, ya, maka kita mengingkarinya, ya, baik dengan tangan, kekuasaan ataupun dengan lisan, ya, jika hal itu bisa menghilangkan atau minimal mengurangi kemungkaran tersebut. Jika tidak, maka kita menahan diri dan wajib kita mengingkarinya dengan hati, ya. Dan setiap kita ikhwah, seorang muslim, ini kata Rasulullah SAW adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang orang-orang yang dipimpin. Minimal kita adalah pemimpin pada keluarga, ya. Maka kita harus beramar ma'ruf nahi mungkar pada keluarga kita terlebih dahulu, ya, kepada anak kita, kepada istri kita, ya. Ini wajib kita beramar ma'ruf nahi mungkar, karena dari sinilah, ya, pendidikan dari keluarga inilah yang kemudian akan melahirkan generasi Islam, ya. Makanya dakwah Ahlussunnah wal Jamaah adalah dakwah yang kokoh. Kenapa? Karena dimulai dari diri sendiri kemudian keluarga. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, ibda min nafsik, mulailah dari dirimu, kemudian keluargamu dan seterusnya, ya. Membangun pondasi dari bawah, sebuah masyarakat yang islami, sebuah masyarakat yang dengan sendirinya, ya, mereka akan menjalankan syariat-syariat Islam. Mereka akan menegakkan hukum-hukum Allah pada diri mereka dan juga keluarga mereka, ya. Sesungguhnya orang yang perhatikan perjalanan para ulama ahli hadis pada masa-masa yang telah lewat, dia akan melihat bahwa mereka mengikuti metode yang sama di dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu di atas cahaya dan basirah, yaitu ilmu dan keyakinan. Di atas ilmu dan keyakinan. Sebagaimana Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, mengajak kamu kepada Allah dengan basirah atau ilmu. Aku dan orang-orang yang mengikutiku, ya, ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku, mengajak kamu kepada Allah dengan basirah atau ilmu. Ya, Maha Suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Maka orang-orang yang berdakwah menyampaikan ilmu ini adalah harus orang-orang yang dikenal sebagai seorang penuntut ilmu, ya, orang yang dikenal sebagai penuntut ilmu. Karena dakwah ini bukan hanya sebatas retorika, bukan hanya sebatas kecakapan, keterampilan, kemampuan yang bagus di dalam berretorika atau berbicara atau berkhutbah atau berpidato.
Bukan hanya itu. Ya. Naam, itu sebuah nilai plus ketika dimiliki oleh seorang dai. Akan tapi yang paling utama dari itu adalah ilmu. Berapa banyak para dai, para ulama, ya, yang tidak memiliki kecakapan itu, tapi ilmu mereka sangat mendalam dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu mereka, ya, atau sehingga Allah Azza wa Jalla jadikan mereka diterima oleh manusia, ya, berkah ilmunya, ya. Sehingga tidak mungkin bagi seorang dai, ya, yang mengajak yang berupa ilmu, ya, kemudian, ya, dia hanya mengikuti sebuah kontes, misalnya sebuah kontes dakwah, kemudian retorikanya bagus, kemudian dia jadikan sebagai dai, padahal tidak dikenal bahwasanya dia seorang penuntut ilmu. Di mana dia belajar, berapa tahun dia belajar, kepada siapa dia belajar. Ini yang menjadi salah satu musibah, ya, di tengah-tengah umat saat ini, ya, menjadikan orang-orang yang, ya, tidak memiliki ilmu sebagai panutan, ya. Yaitu metode yang meliputi ilmu, belajar dan mengajar. Karena sungguhnya apabila dakwah menuju Allah merupakan kedudukan yang paling mulia dan utama bagi seorang hamba, maka hal itu tidak akan terjadi kecuali dengan ilmu. Ya, assalamualaikum. Tidak mungkin terjadi kecuali dengan ilmu. Karena, ya, para nabi dan rasul dahulu, ya, mereka telah menempuh jalan ini, dan kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Sedangkan jalan dakwah ini adalah jalannya para nabi dan rasul, maka kita pun harus mengikuti mereka. Itu ilmu, ya. Dengan ilmu seorang dapat berdakwah, dan kepada ilmu ia berdakwah. Bahkan demi sempurnanya dakwah, haruslah ilmu itu dicapai sampai batas usaha yang maksimal, dan bahkan tidak ada batasnya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal itu terus belajar, ya, sampai-sampai beliau dikatakan, sampai kapan belajar wahai imam? Dari tinta ini aku menulis sampai masuk liang kubur. Artinya terus belajar dan terus belajar, ya. Maksudnya seorang dai dan ustaz, dia wajib belajar ilmu syar'i menurut pemahaman salafus salih, yakni menurut apa yang dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ya. Inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ya. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Berarti seorang dai atau seorang ustaz tadi harus memiliki ilmu seperti apa yang dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu disampaikan dan diyakini oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya. Pemahaman salafus saleh sebelum dia berdakwah dan mengajar. Maka di sini ikhwah, ya, pentingnya pemahaman yang benar, pemahaman yang lurus di dalam kita, ya, mencari seorang guru, seorang muallim, ya. Hatta dalam ilmu Al-Qur'an, kita berusaha untuk menjadikan guru kita adalah mereka yang berakidah yang lurus, berakidah seperti akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, ya. Kita bisa mengambil kebenaran dari siapa saja, tapi tidak mungkin kita belajar kebenaran dari siapa saja. Mengambil kebenaran dari siapa saja, na'am, hatta dari misalnya seorang pencuri, hatta dari syaitan, jika itu benar kita ambil. Tapi tidak mungkin kita kemudian duduk, ya, bermajlis dengan syaitan, ya kan? Nggak mungkin, ya. Atau menimba ilmu dari mereka, nggak mungkin, ya. Sebagaimana kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, bersama dengan seorang jin, ya, ketika beliau menjaga harta zakat, gitu, ya. Itu kan dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang dikatakan oleh jin tersebut.
Tapi apakah kemudian Abu Bakar ya bermajelis ilmu dengannya? Kan tidak. Ya. Mengambil kebenaran bisa dari siapa saja, tapi belajar kebenaran tidak bisa kita ambil dari siapa saja. Harus ya kita pilih siapa yang menjadi guru kita. Ya. Harus memiliki pemahaman dan akidah yang lurus. Ya. Dan kemudian yang ke-81, ke-81 keutamaan dakwah tauhid. Ahlu sunnah wal jamaah memulai dakwah mereka dengan dakwah tauhid seperti yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Ini yang membedakan ahlu sunnah dengan yang lainnya. Ya, bahkan ya, walaupun kita sudah pernah belajar akidah, ya sudah kita mengenal akidah, kita ulang lagi, kita murojaah lagi. Ya, ada pembahasan kitab itu kita datang lagi, kita belajar lagi. Ya, karena ilmu itu perlu dimurojaah. Ilmu itu perlu diulang-ulang. Ya, perlu diingatkan kembali. Dan tidak ada yang lebih besar dari perkara agama selain perkara apa? Tauhid. Ya. Yang menjadi kunci keselamatan kita. Ya. Baik di dunia maupun di akhirat. Dan tauhid ini yang akan melahirkan pada diri kita amalan-amalan soleh. Ya. Akan melahirkan rasa takut kepada Allah, akan melahirkan rasa tunduk kepada Allah, akan melahirkan rasa takut untuk bermaksiat kepada Allah. Ini tauhid. Ya. Kenapa? Karena dia merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun dia berada. Dakwah tauhid berarti mengajak kepada derajat keimanan yang paling tinggi. Ya, sebagaimana hal ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'bah fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu memiliki 70 lebih atau 60 lebih cabang. Dan yang paling utama, cabang yang paling utama atau cabang yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Mengajak kepada tauhid, ini mengajak ya salah satu keimanan yang paling tinggi atau derajat keimanan yang paling tinggi. Dan yang paling rendah dari cabang keimanan adalah imatatul adza 'anil thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Baik menyingkirkan ataupun tidak membuat. Ya, kalau kita melihat ada sesuatu yang mengganggu maka kita singkirkan. Atau kita tidak membuat gangguan di jalan yang bisa mengganggu manusia, yang bisa mengganggu ya orang-orang yang lewat. Ya. Dan itu bagian daripada keimanan. Kalau kita sudah merasa bahwa itu bagian daripada keimanan, maka kita pun tidak akan melakukan itu. Itu membuat sesuatu yang mengganggu manusia. Apapun itu. Assalamualaikum. Apapun itu. Ya. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu bagian atau cabang daripada keimanan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan bahwasanya cabang-cabang keimanan lainnya tidak akan sah dan tidak akan diterima kecuali setelah sahnya cabang yang paling utama ini, yaitu tauhid. Ya. Makanya orang-orang kafir ya, sebanyak apapun amal kebaikan mereka kepada sesama manusia, maka mereka tidak akan pernah mendapatkan pahalanya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala di akhirat. Ya, akan sia-sia. Atau Allah Azza wa Jalla hanya membalas kebaikan mereka di dunia saja. Adapun di akhirat maka tidak akan pernah mereka mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Kenapa? Karena tauhidnya menyimpang, karena keimanannya menyimpang, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik. Ya. Jadi pokoknya ya, cabang keimanan yang paling utama.
cabang keimanan yang paling pokok. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah menitik beratkan dakwah mereka pada titik ini, yaitu tauhid. Jadi pembahasan tauhid itu bukan hanya bagi mereka yang sudah sampai pada derajat ma'rifat, seperti yang dikatakan oleh sebagian orang atau sebagian kaum muslimin. Kalau pertama-tama belajar syariat dulu, ini nggak benar ini. Justru kewajiban paling utama ketika seorang mukmin sudah mulai menginjak balik, kewajiban yang paling utama adalah belajar tauhid, belajar keimanan. Assalamualaikum. Belajar keimanan. Karena perkara yang paling besar dari perkara din atau perkara agama adalah perkara tauhid. A'dhamu ma amara Allah bihi tauhid. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya ya, salah satu usul. A'dhamu ma amara Allah bihi tauhid. Perkara yang paling besar, perintah yang paling besar yang Allah perintahkan adalah tauhid. Wa a'dhamu ma naha anhu syirk. Dan perkara yang paling besar, perkara yang dilarang yang paling besar adalah syirik. Ya. Dan kalau tauhidnya sudah lurus, akidahnya sudah lurus, akidah tauhidnya sudah benar, maka insya Allah anggota yang lainnya akan benar juga. Ya. Ibadahnya juga akan benar. Ya. Amal ibadahnya akan benar. Ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh itu ada segumpal daging yang jika dia baik maka akan baik seluruh anggota tubuh yang lain, dan jika dia buruk, jelek, maka akan jelek anggota tubuh yang lain. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah jantung, atau kita artikan dengan hati. Dan hati inilah tempatnya akidah. Tempatnya akidah tauhid. Ya. Akidah tauhid inilah yang akan membuat ya seorang mukmin kemudian dia kokoh di atas din, di atas agamanya. Tapi bukan berarti kita kemudian sudah pede dengan keselamatan sampai akhir hayat kita, ya ikhwah. Tidak. Karena kita sudah belajar dari sejarah, kita belajar dari orang-orang ya yang ada, bahwasanya Allah Azza wa Jalla bisa saja mencabut hidayah itu kapan saja. Maka tidak boleh kita merasa aman. Tidak boleh kita merasa ya sudah seperti mendapatkan jaminan surga dari Allah Azza wa Jalla. Tidak. Selama kita masih hidup, ya, selama kita masih hidup, maka semuanya masih tanda tanya. Semuanya masih tanda tanya. Tidak ada jaminan sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas akidah yang benar, di atas Islam, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini. Makanya perbanyak doa. Perbanyak apa? Doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Allahumma rzuqni husnal khatimah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa a'lamu astaghfiruka lima la a'lam. Perbanyak doa-doa. Kenapa? Ya. Assalamualaikum. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana akhir kehidupan kita. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla husnul khatimah. Ya. Jangankan kita, ya. Yang ilmu itu saja, ilmu agama itu berapa yang kita ketahui. Hafal Al-Quran mungkin kita juga tidak, ya. Hadis pun sedikit. Ada seorang ulama yang pembela tauhid, ya, memiliki karya yang luar biasa dalam membantah orang-orang ateis. Tapi kemudian mati di atas ateis. Na'udzubillah. Di sini syaitan bisa masuk, ikhwan. Syaitan bisa masuk, yaitu penyakit ujub. Ini penyakit apa? Ujub. Takjub dengan dirinya sendiri, masa lebih baik daripada orang lain. Ini harus kita lawan. Kenapa? Karena syaitan akan masuk dari sini. Para mereka ahli tauhid, para mereka ahli sunnah akan masuk dari pintu ini. Wah, hati-hati. Pintu syirik sudah nggak bisa, pintu bid'ah udah nggak bisa, pintu maksiat udah nggak bisa, pintu ujub.
Ini hati-hati. Pintu apa? Pintu ujub. Ujub ini bisa membatalkan amal kita. Ya. Makanya kita berbanyak doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa a'lamu astaghfiruka lima la a'lamu. Dan senantiasa kita ingat bahwasanya sekecil apapun amal ibadah yang kita lakukan semata-mata karena taufik dari Allah. Semata-mata karena bantuan dari Allah. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena usaha kita, tidak. Ya. Ini yang harus kita sadari betul, ya. Syaitan akan masuk dari pintu ini. Ya. Akan berusaha untuk masuk dari pintu mana saja yang merupakan celah atau kelemahan seorang mukmin, seorang muslim. Ya. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya, ya, atau diminta nasihat oleh para sahabatnya, Rasulullah itu jawabannya berbeda-beda. Termasuk amal apa yang paling utama? Ayyul a'mali habbu ila Allah. Ya, ayyul a'mali habbu ila Allah. Berbeda-beda. Terkadang Rasulullah SAW menyebutkan yang pertama as-salatu ala waqtiha. Kadang beliau menyebutkan yang pertama birrul walidain. Tergantung bagaimana kondisi orang yang bertanya. Ya. Termasuk juga ketika ada seorang sahabat yang ausini, berikan berikan nasihat kepada saya atau berikan wasiat kepada saya. Ya. Bila mengatakan la taghdab. Apalagi ya Rasulullah, la taghdab. Apalagi Rasulullah, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ya. Karena bisa jadi kondisi orang ini suka apa? Suka marah. Ya. Seperti itu. Ya. Maka Rasulullah SAW pun, ya, memberikan jawaban yang berbeda-beda pada pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Ya. Pun demikian di sini, ikhwan, ya, syaitan itu akan masuk kepada seorang hamba dari celah mana yang paling dia lemah. Ya. Mungkin dari syahwatnya. Ya. Dari tauhid sudah nggak bisa. Kemudian dari bid'ah sudah enggak. Ya. Kemudian maksiat. Mungkin syahwat. Syubhat sudah tertutup mungkin syubhat. Karena dia memiliki ilmu. Maka dari pintu apa? Syahwat. Ya, syubhat dan syahwat ini sama-sama dua penyakit. Dan terus begitu, ya. Tapi jalan keselamatan yang paling utama tentunya adalah tauhid tadi. Ya, tauhid. Kalau tauhid yang pokok ini kita selamat, maka insya Allah yang lainnya juga akan selamat. Tapi kalau yang pokok tauhid ini, ya, seorang hamba itu rusak, maka yang lainnya akan ikut rusak. Sebagaimana tadi dikatakan dalam hadis, jika dia rusak maka akan rusak seluruhnya. Ya, maka kita berusaha untuk mengokohkan sisi tauhid ini. Inilah dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, memperkuat dari sisi apa? Tauhid. Makanya jangan bosan-bosan dalam kalau kajian tauhid itu. Ya. Kalau nanti ada ustaz yang mengisi lagi pembahasan tauhid lagi, ya sudah, ikut lagi. Wah, udah pernah ustaz, yang lain aja lah. Coba yang agak tinggi-tinggi lagi. Siapa yang lebih tinggi daripada tauhid? Gaya sekali, lebih tinggi lagi, ustaz. Ya. Tidak ada yang lebih tinggi daripada tauhid. Ya. Kita pun belum belajar semua kitab-kitab tauhid, kan? Kita para ulama belum semua, ya. Semakin kita gali ilmu mereka, semakin kita merasa bodoh. Semakin kita belajar, semakin kita merasa apa? Bodoh, jahil. Ternyata banyak sekali yang belum kita ketahui. Ya. Pun demikian, semakin orang nggak mau belajar, semakin dia merasa pintar. Ya, semakin dia belajar, semakin dia merasa bodoh dan tawadhu. Seperti filosofi apa? Padi. Semakin dia berisi, semakin merunduk, semakin dia tawadhu, semakin dia rendah hati. Itulah para ulama. Kita dapati akhlak mereka subhanallah luar biasa. Ya. Dan tentu panutan yang paling utama adalah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketawaduannya luar biasa. Kita enggak ada apa-apanya. Ya. Baik, kemudian yang ke-82.
syarat dan kaidah dalam dakwah. Berdakwah mengajak manusia kepada Islam yang benar. Berdakwah mengajak manusia kepada Islam yang benar, yaitu mengajak manusia kepada cara beragama yang benar, baik tentang akidah, manhaj, ibadah, akhlak, dan yang lainnya menurut pemahaman salafus saleh. Ya. Syarat dan kaidah dalam dakwah. Jadi dikatakan sebuah sebuah kegiatan dakwah, ya, adalah kegiatan yang mengajak manusia kepada Islam yang benar. Memang ada Islam yang salah, ya. Maksudnya adalah Islam yang murni, Islam yang dipahami dan diamalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Gitu. Karena di sana banyak manusia yang menyandarkan sesuatu kepada Islam, padahal Islam berlepas diri dari itu. Itu maksudnya, ya. Menyandarkan itu kepada Islam, padahal itu bukan dari Islam. Ya. Mengajak kepada Islam yang benar, yaitu mengajak manusia kepada cara beragama yang benar, ya, cara beragama yang benar, ya, baik tentang akidah, manhaj, ibadah, akhlak, dan yang lainnya. Ya, lihat urutannya di sini: akidah, kemudian manhaj, ibadah, akhlak, dan yang lainnya menurut pemahaman salafus saleh, yaitu menurut pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Pegang teguh pemahaman ini, ya. Betul-betul kita pegang teguh pemahaman ini. Karena inilah yang akan mengantarkan kita kepada, ya, beragama yang benar. Ya, cara beragama yang benar. Ya. Dakwah ini harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, salamatul mu'taqad. Salamatul mu'taqad. Akidahnya benar, yaitu akidahnya selamat. Keselamatan akidah. Salamatul mu'taqad. Ya. Maksudnya seorang yang berdakwah harus meyakini kebenaran akidah salaf. Akidahnya para sahabat tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhidul asma wa sifat. Dan ini bukan perkara bid'ah, ya. Ini adalah sesuatu, ya, pembagian untuk memudahkan kita dalam memahami tentang tauhid. Dan para ulama telah mengadakan penelitian atau pembahasan yang mendalam berkaitan dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang kemudian mendapati bahwasanya tauhid ini ada 3 macam. Dan ini bukan trinitas seperti yang dituduhkan oleh musuh-musuh dakwah Ahlus Sunnah. Dan ini bukan bid'ah, ya. Karena ini hanya memudahkan kita dalam memahami. Sebagaimana kita di zaman ini, ya, ilmu syar'i itu ada akidah, ada hadis, ada tafsir, ada fikih, ya, ada mustalah hadis, ya, ada faraid, ilmu waris, ya, fikih kontemporer, dan seterusnya. Ini semua adalah dalam rangka memudahkan kita dalam belajar. Dulu enggak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang seperti ini. Ya. Nah, serta semua yang berkaitan dengan masalah akidah dan iman, ya, semua yang berkaitan dengan masalah akidah dan iman. Makanya kita kalau ingin mendalam, ya, memahami masalah tauhid, asma wa sifat, kemudian juga tentang akidah dan iman, kita kaji kitab-kitab para ulama secara terstruktur, secara berurut, ya. Ngaji kitab, ya, ngaji kitab seperti ini, tekanan. Insya Allah ini akan, ya, membuat pondasi itu kokoh, ya, daripada hanya kajian tabligh akbar misalnya 1 bulan sekali yang rutinnya nggak pernah. Ini keliru, ya. Tabligh akbar tidak masalah, silakan, ya. Tapi yang paling pokok adalah kajian rutin, kajian pekanan, ya, dari kitab ke kitab, ya, secara terstruktur, secara tertib, ya. Sehingga itu akan menghasilkan ilmu
ya, yang bermanfaat insyaallah. Kemudian yang kedua, salamatul manhaj, keselamatan manhaj, manhajnya benar. Jadi salamatul mu'taqad, kemudian salamatul manhaj, yaitu memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh, mengikuti prinsip dan kaidah yang telah ditetapkan oleh ulama salaf. Ya. Makanya kita sekali lagi ya, jangan ya mengambil atau jangan belajar kepada setiap orang. Ya, maka kita harus lihat dulu ya salamatul mu'taqadnya, salamatul manhajnya seperti apa. Ya, manhajnya seperti apa. Ya. Kemudian yang ketiga, salamatul amal, beramal dengan benar. Ya, keselamatan amal. Ya, seorang yang berdakwah mengajak umat kepada Islam yang benar, maka ia harus beramal dengan benar, yaitu beramal semata-mata ikhlas karena Allah dan ittiba', itu mengikuti contoh Rasulullah SAW. Tidak mengadakan bid'ah, baik bid'ah dalam i'tiqad atau keyakinan, atau bid'ah dalam perbuatan atau perkataan. Ya. Dan dakwah ini, ya, atau dakwah di jalan Allah ini merupakan amal yang sangat mulia. Ya, sebesar-besarnya amal, ya, dan sebesar-besarnya ketaatan dan ibadah yang tinggi, ya, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah mengatakan, "Wa man ahsanu qawlan." Ya, siapakah yang lebih baik perkataannya? Ya, daripada orang yang menyuruh kepada Allah, wa amila salihah, dan mengerjakan amal yang saleh. Ya. Di sini Allah Azza wa Jalla tidak berhenti pada wa man ahsanu qawlan. Siapakah perkataan yang lebih baik daripada orang yang menyuruh kepada Allah Azza wa Jalla? Bukan hanya berkata saja, tapi Allah Azza wa Jalla mengatakan wa amila salihah, dan juga beramal saleh. Maka di sini seorang dai dituntut untuk ya beramal. Jadi yang paling berat ya ikhwan. Yang paling berat. Ya. Yang paling berat. Kita tahu ada sebuah hadis yang ya menunjukkan sebuah ancaman khusus terhadap seorang dai yang tidak mengamalkan ilmunya. Ya. Ancaman yang khusus. Ya. Dan bahkan ya, seorang alim ini adalah salah satu dari 3 kelompok yang akan dipanaskan dengannya neraka. Kenapa? Karena tidak mencari wajah Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini yang paling berat. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Fa wallahi li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am." Ya. Demi Allah, Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah melalui perantaramu kepada seorang laki-laki, ya, satu orang laki-laki, ya, atau satu orang, khairun laka min humrin na'am, itu lebih baik bagimu daripada unta-unta merah. Tapi pahalanya sangat besar, ya. Dan ini bisa kita lakukan, ikhwah, ya, baik oleh seorang dai ataupun siapa saja, ya, menjadi sebab seorang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa jadi ya share kajian atau share faidah-faidah ilmu yang antum sebarkan di media sosial, kemudian dibaca oleh seorang muslim, dibaca oleh seorang muslim, kemudian menjadi sebab kemudian dia mendapatkan hidayah sunnah. Maka insyaallah antum mendapat keutamaan ini. Dan Allah berfirman, "Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr." Demi waktu asar atau demi masa, sesungguhnya manusia seluruhnya berada dalam kerugian. Al-insan di sini menggunakan alif lam. Al-istighraq, maknanya al-istighraq. Ya, seluruh manusia. Ya. Itu la fi khusr, benar-benar dalam kerugian. Di sini ada 2 taukid. Inna, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Illa alladziina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ya, sesuatu yang dikecualikan berarti sesuatu yang sedikit.
Sesuatu yang dikecualikan berarti sesuatu yang sedikit. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya. Saling nasihat-menasihati dalam kebenaran dan saling nasihat-menasihati dalam kesabaran. Ya. Jika kita memiliki 4 karakter ini, ilmu, kemudian amal, kemudian watawassaw bil haqq, ini dakwah. Apa? Dakwah. Watawassaw bis sabr, ini sabar dalam berdakwah. Karena biasanya ketika kita sudah mulai berdakwah mengajak manusia, disitulah mulai ada gangguan. Ya, seperti yang dialami oleh Rasulullah SAW sebelum beliau berdakwah atau sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, belum ada perintah dakwah. Ya, beliau adalah orang yang sangat dicintai oleh kaumnya. Ya, bahkan kaumnya menggelari beliau dengan apa? Al-Amin. Tapi ketika diutus menjadi nabi dan rasul dan beliau memiliki kewajiban dakwah, mengajak kepada tauhid, barulah muncul permusuhan. Maka ketika itu kita harus bersabar, ya, bersabar, ya. Itu tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain dalam dakwah ini kecuali bersabar, ya. Sering kita mendapatkan pertanyaan dari ibu-ibu misalnya, ya Ustaz, kita bagaimana sikap saya kepada suami jauh dari agama, gak mau sholat, gak mau ibadah, ya, apa yang harus saya lakukan? Maka tidak ada jawaban lagi kecuali apa? Sabar, ya, sabar, ya, sabar. Meskipun ya saya sering tekankan pada sisi sholat ini, masih sholat gak suaminya? Masih, Ustaz, sabar, ya. Masih sholat gak? Udah gak sholat? Ya, nanti lihat, ya. Nanti lihat bagaimana maslahatnya, ya, bagaimana maslahatnya. Karena kalau sudah meninggalkan sholat ini perkaranya sangat besar, ya, perkaranya sangat besar, ya. Diragukan keislamannya. Meskipun jumhur ulama yang berpendapat dia masih muslim, ya, selama dia meyakini kewajiban sholat, tapi keislamannya diperselisihkan, apakah dia muslim atau kafir. Dan lebih ajib lagi, ikhwani, ada seorang artis di zaman kita ini, ya, 2 artis yang CS, ya, mengisi di sebuah acara di salah satu televisi, ya, dan dua-duanya nggak sholat, dua-duanya sudah meninggalkan sholat, sudah dinasihati oleh istrinya, ya, oleh anak-anaknya, tetap nggak sholat, ya, akhirnya dia menceraikan istrinya, ya, ya. Satunya lagi mengaku memang sudah lama nggak sholat. Dan kemudian di sebuah acara bersama dengan seorang habib dari Syiah itu, dia mengatakan, sudahlah, saya nggak apa-apa, saya ikhlas masuk neraka karena saya sudah lama nggak sholat. Na'udzubillah. Ini namanya tidak takut kepada adab Allah. Tidak takut kepada adab Allah, ini salah satu pembatal keislaman, ikhwan. Meremehkan adab Allah itu salah satu pembatal keislaman. Na'udzubillah. Karena si habib ini adalah pemahamannya Syiah, orang Syiah. Itu bukannya menasihati, bukannya mengancam, tapi apa jawabannya? Jawabannya justru seolah-olah memberikan legitimasi kebenaran daripada apa yang dia lakukan. Dia mengatakan, terkadang seorang yang berlumur dengan maksiat, ya, atau begini, dia mengatakan terkadang orang yang beramal soleh kemudian dia takjub dengan amal solehnya, ini lebih buruk daripada orang yang berburuk dengan maksiat. Ini enggak tepat. Ini dakwah yang tidak tepat. Harusnya perkataan seperti ini diucapkan kepada orangnya ahli ibadah, ya tidak? Bukan kepada orangnya ahli maksiat. Makanya kata Syekh Ibnu Utsaimin, di dalam berdakwah itu harus melihat momennya apa ini, apa yang harus diucapkan. Kalau momennya adalah pelaku maksiat, maka sampaikan ancaman-ancaman gitu. Ya. Kalau momennya adalah dia ahli ibadah, tapi kemudian ada unsur ujub, barulah kemudian disampaikan itu. Bisa jadi ente tidak lebih baik daripada orang yang berlaku maksiat dan dia mengakui maksiatnya. Seperti itu. Ya. Subhanallah, ya. Nah, ini ya sudah keliru ngambil, ya. Gurunya juga salah.
Ya, ini akan semakin tersesat dia. Nauzubillah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah. Kalau tidak, ya musibah. Ya. Meninggalkan sholat, ya dia merasa tidak berat di dalam meninggalkan sholat. Dan bahkan dia mengatakan ikhlas masuk neraka. Ini musibah yang sangat besar. Ya, musibah yang sangat besar. Nasallallahu salamatu wa lafiya. Alhamdulillah, dengan demikian selesai pembahasan kita dari kitab prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Sallallahu alaihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.